Di kuil naga hitam, Gilgamesh mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang datang. Dia segera meninggalkan ruangan tertutup dan datang ke orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya dalam sekejap. Mata, kamu terlihat bingung, tapi ada apa? Jika orang-orang percaya kuil penguasa cahaya di masa lalu memiliki kesalehan di wajah mereka, mereka hampir dapat mempertahankan keteguhan mereka ketika mereka menghadapi segalanya. Tapi sekarang, anak laki-laki di depannya tampak bingung. Jika bukan karena penerbangan, Gilgamesh bahkan akan curiga bahwa dia akan jatuh banyak karena dia melihat sekeliling. Ketika orang-orang percaya melihat Gilgamesh, mereka berkata dengan cepat, Tuan Cahaya ingin mengkonfirmasi beberapa informasi denganmu. Gilgamesh merenung. Biarkan dia bertanya. Di bidang bintang dewa utama, Qin Yichen mendapat jawaban dari orang-orang percaya, dan kemudian menatap Simons. Kamu bisa mengajukan 2 pertanyaan sekarang. Kamu pikir hanya Gilgamesh yang tahu? Aku akan menghubungi Gilgamesh. Simons menatap Qin Yichen dengan curiga. Dalam 10 napas waktu, dia telah mencari semua tempat di dekatnya dan tidak menemukan apapun. Gilgamesh tidak berada di bidang bintang ini. Namun di luar bidang bintang, hanya dengan mengandalkan beberapa media khusus komunikasi lintas bidang bintang dapat tercapai. Bagaimana orang di depannya ini melakukannya? Mungkinkah benda di tangannya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain kapan saja? Hei, pertanyaan, cepatlah. Atas desakan Qin Yichen, Simons berkata dengan cepat. Berapa banyak puing yang ada di batu besar di belakang kuil terlarang? Pertanyaan aneh seperti itu benar-benar di luar lingkup diskusi orang normal. Meskipun Simons ini dibodohi oleh Qin Yichen, jika tidak ada cara dari kuil penguasa cahaya, Qin Yichen dapat yakin bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia mengungkapkan dirinya. Setelah keheningan singkat, Qin Yichen mengatakan ini. 4 batu besar. Batu itu menghancurkan pahlawan hari itu. 1 orang dan 1 pedang. Mendengar jawaban yang akurat ini, mata Simonsten berbinar. Saya tidak tahu apa nama yang mulia. Jika Anda bisa membawa saya menemui Gilgamesh, saya bersedia memberikan hadiah yang murah hati. Saat kami menangkap Olympus, kami akan memberimu tempat duduk. Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan orang ini, tapi dia sedikit lebih bermartabat. Tangkap Olympus. Apakah orang-orang ini benar-benar memiliki nafsu makan yang begitu besar? Tidak hanya Zeus dan 12 dewa utama di Olympus, tetapi juga portal yang tak terhitung jumlahnya. Selama Zeus memberi perintah, bahkan Dewa Perang Ares, yang terjauh dari bidang bintang dewa utama, dapat berada dalam sekejap. Datang. Dan pada level pertempuran ini, apalagi Ares, Dewa Perang, masih ada bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin menaklukkan Olympus, itu sama saja dengan melawan semua bidang bintang yang dikendalikan oleh Olympus secara bersamaan. Kesulitan ini bisa dibayangkan. Atau orang-orang ini tidak memiliki pemahaman sama sekali, dan hanya mengandalkan semangat untuk melancarkan serangan. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, mengingat gelar di mulutnya adalah Tuan Kecil, ada juga kemungkinan keputusan seperti itu. Kemungkinan lain adalah bahwa orang-orang ini telah menyiapkan cara untuk menghadapi mereka sebelum mereka dapat mengatakan ini. Meletakkan tempat yang sangat simbolis ini berarti memberikan pukulan bagi orang-orang percaya di dunia ini. Pukulan moral bagi anak buah Zeus sangat besar. Adapun bekerja sama dengan Simons, Qin Yichen belum sebodoh itu. Bahkan tidak melihat di mana itu. Olympus. Zeus mengawasi di dekatnya. Dan jika ada masalah, Zeus akan menangkapnya di tempat. Qin Yichen belum cukup sombong untuk membuat gerakan kecil di bawah kelopak mata Zeus. Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya. Masalah ini sulit. Lagi pula, saya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan Anda sekarang. Dan Anda juga telah melihat bahwa orang-orang percaya saya juga ada di Olympus. Bekerja sama dengan Anda sekarang berarti mengkhianati orang-orang percaya saya. Qin Yichen merentangkan tangannya tanpa daya. Dan saat dia berbicara, wajah Simons tiba-tiba berubah. Dia memelototi Qin Yichen dengan ganas, dan pada saat berikutnya, dia mengambil kembali ketidakpuasan di matanya. Maaf, saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Jika Anda ingin menghubungi kami, datanglah ke bidang bintang Poseidon, Dewa Laut, dan saya akan membiarkan seseorang menghubungi Anda. Setelah dia selesai berbicara, Simons menyapu Qin Yichen secara langsung. Meskipun dia meluangkan beberapa mil, dia membuang waktu setengah napas yang dapat diabaikan. Tapi dia yakin akan kesediaan Qin Yichen untuk bekerja sama dari fakta bahwa Qin Yichen tidak melakukan apa-apa. Mungkin kesalahan seperti itu terjadi karena perintah itu tidak dikeluarkan tepat waktu. Dia bisa mengendalikan 2 orang di sekitarnya, tapi dia tidak punya cara untuk menghubungi semua orang. Jika ada masalah dengan pintu masuk, itu akan menjadi masalah besar. Simons dengan cepat berani pergi ke pintu masuk asap hitam. Qin Yichen masih berdiri di udara dengan tangan di punggungnya. Setelah beberapa saat, Lin Bai dan Li Yun bergegas kembali. Dan Qin Yichen menghancurkan hantu sesuka hati, dan kemudian berkata kepada keduanya. Kembalilah denganku, tidak ada yang bisa kita campuri di sini. Lin Bai sedikit tidak senang,
dan melihat ke belakang dengan enggan sebelum pergi bersama Qin Yichen. Qin Yichen tahu betul apa artinya mundur sekarang. Zeus dan anak buahnya pasti akan menyiksa diri mereka sendiri setelah itu. Mengapa mereka tidak menyerang? Tapi Qin Yichen tahu betul bahwa dia tidak boleh gegabah. Kekuatan lawan tidak jelas, dan hasil dari bidang bintang ini juga tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat diharapkan adalah bahwa setelah Zeus berpartisipasi, wilayah bintang dewa-dewa benar-benar aman. Membawa keduanya kembali ke wilayah bintang dewa utama adalah apa yang harus dia lakukan. Setelah mencirikan lawannya sebagai lawan Zeus, Qin Yichen tidak perlu melihatnya untuk memastikan bahwa pergi sendiri hanyalah bagian sepele, tidak cukup untuk mengguncang hasil pertempuran. Saat Qin Yichen membawa keduanya keluar dari wilayah bintang, di wilayah bintang dewa-dewa, itu tenang dan damai, dan tidak ada keanehan sebelumnya. Lautan hitam di langit menghilang tanpa jejak, dan hanya orang-orang percaya di kuil Zeus yang berjaga. Qin Yichen diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Dia tidak menyangka bahwa setelah Zeus mengambil tindakan, dewa utama Xingyu begitu damai sehingga tidak ada satu gelombang pun. Dalam lingkungan seperti itu, tindakannya di bidang bintang hampir terlihat di mata semua orang, dan ini juga salah satu kelemahan Qin Yichen. Benar saja, pada saat ini, sekelompok pengikut Zeus melangkah maju, dipimpin oleh Ye Lingtian, dengan seringai di wajahnya. Saya tahu bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi dan berkomplot melawan kuil Zeus saya. Hari ini, atas perintah Lord Zeus, aku akan membawamu kembali ke Aula Inkuisisi. Kamu bisa melawan, tetapi kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Di mana Lin Bai mendengar kata-kata seperti itu? Dia melangkah maju untuk memblokir sisi Qin Yichen, matanya dingin. Jika kamu pikir kamu bisa melewati level kami, kamu bisa membiarkan kuda itu datang. Lin Bai masih bersemangat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan sekarang lawan lain datang ke pintunya. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berada di tenggorokan masing-masing.